Harga rokok mahal. Inilah rencana kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat menekan jumlah perokok di Indonesia. Pro kontra pun timbul dari berbagai kalangan, termasuk para petani tembakau. Stephanie Silitonga menemui mereka di salah satu sentra perkebunan tembakau Indonesia. Di tengah upaya mengurangi angka kematian akibat rokok, ada nasib lain yang juga dipertaruhkan. Apakah harga rokok tinggi menjadi solusi atau justru menuai ironi? Berikut penelusuran Stephanie selengkapnya. Inilah suasana di Desa Sukahurip, Garut, Jawa Barat yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kampung ini dihuni lebih dari 2.000 kepala keluarga yang sebagian besar warganya petani tembakau. Saya pun berjumpa salah seorang di antara mereka, Muklis. Kalau lahannya luasnya berapa? Itu 1.400 meter bisa ditanamin tembakau 2.000 batang. Nah, kalau setiap kali panen dari luas 1.400 meter itu bisa dapat berapa? Ya kalau musim bagus itu tanamannya bagus bisa mencapai 1 ton sampai 1 ton 300. Kalau bagus itu tanamannya, bakonya. Muklis biasa menjual tembakau ke seorang pengepul, Aep. Sudah 20 tahun terakhir, ia mengumpulkan hasil panen dari sejumlah kebun untuk kemudian dijual kembali. Prosesnya itu banyak, di kebun, dipetik sama orang pemikul, terus proses lagi yang ngikat, proses lagi yang naikin. Di sini Pak naikin sama mobil itu kan mobil double, naikin, kasih lagi upah. Dan ongkosnya mahal. Jadi kalau dibilang cerik lah ya gitu. Menangis. Sedih. Menjadi petani tembakau bagi Aep ternyata tidak mudah. Ia dihadapkan ke fluktuasi cuaca dan harga. Hingga kemudian sebuah wacana mengemuka. Pembicaraan tentang kenaikan harga rokok ramai dibahas, bahkan menjadi topik populer di media sosial. Pemicunya, sebuah riset yang dirilis Universitas Indonesia beberapa pekan lalu. Menurut survei ini, sebagian besar responden akan berhenti merokok jika harga perbungkus rokok dibanderol Rp50.000. Lantas, apakah wacana ini berpengaruh kepada pendapatan petani selain dari tujuannya mengurangi jumlah perokok? Saya mencari jawabannya dari pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Ia pesimistis dengan kondisi kesejahteraan petani tembakau, terlepas dari gaduhnya isu kenaikan harga rokok. Selama ini, nasib petani itu memang tidak jelas, tidak pernah bisa bergaining dengan industri rokok secara nyata, bahkan tidak punya bergaining apapun terhadap industri rokok karena kualitasnya ditentukan oleh industri rokok, harganya juga ditentukan industri rokok, dan akhirnya petani praktis tidak bisa berbuat apapun terhadap produk tembakonya ketika akan menjual kepada industri. Hambatan penjualan tembakau yang dihadapi petani bermula dari rendahnya capaian produksi daun tembakau. Agar kebutuhan nasional terpenuhi, pelaku industri rokok membeli 60% tembakau dari luar negeri. Praktis, hasil panen petani hanya terserap 40% saja. Karena tembakau lokalnya tidak terserap dan kemudian dia terpukul karena panen tapi tidak laku. Jadi kalau itu diberantas, itulah yang kemudian harus dilarang total sehingga produsen rokok multinasional atau nasional sekalipun agar tidak mengimpor tembakau untuk memproduksi rokok di Indonesia. Impor tembakau memang tidak terhindarkan. Namun, Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI), Hasan Auni Aziz berpendapat kenaikan harga rokok tidak serta-merta meningkatkan pendapatan petani. Menurutnya, justru kenaikan harga rokok sampai berkali lipat bisa memicu perdagangan ilegal. Lalu Eropa yang lain, negara Eropa lain, lalu Amerika sekalipun, itu terjadi yang namanya ilegalnya sangat tinggi. Saya ingin sebut, ketinggian tingkat ilegal rokok itu selalu sebanding dengan ketinggian harga. Makin tinggi harga, makin tinggi juga ilegal.
Pendapat Hasan bertentangan dengan argumen Tulus. Menurutnya, keberadaan rokok ilegal atau rokok tanpa cukai tidak terkait kenaikan harga rokok. Ya sebenarnya tanpa rokok mahal pun sejak zaman dulu ya selalu ada rokok ilegal di tengah masyarakat. Rokok ilegal itu rokok yang tanpa cukai, yaitu persoalan tersendiri. Artinya harus ada upaya penegakan hukum dari pemerintah, baik pemerintah pusat, bea cukai ataupun pemerintah daerah untuk memberantas rokok ilegal. Karena rokok ilegal itu ya selain dia dijual murah juga akhirnya negara tidak mendapatkan cukai. Cukai merupakan pajak yang dikenakan pemerintah terhadap komoditas kategori berbahaya. Pajak jenis ini dibuat untuk membatasi konsumsi dan distribusi sejumlah barang. Menaikkan nilai cukai yang berpengaruh ke harga rokok pernah terjadi pada tahun 2001. Indonesia pernah punya pengalaman. Pada tahun 2001 itu harga rokok naik dalam 1 tahun 3 kali lipat. 3 kali. Maksud saya 3 kali kenaikan. Kenapa waktu itu dilakukan 3 kali kenaikan? Indonesia telah lepas dari IMF waktu itu, bagaimana mencari sumber dana baru. Maka satu-satunya yang paling dekat, yang paling mudah dilakukan adalah dengan menaikkan rokok. Apa yang terjadi? Waktu itu terjadi penurunan yang relatif drastis atas produksi rokok atau konsumsi rokok. Dikhawatirkan itu akan berdampak kepada penerimaan negara yang cukup tinggi. Kenaikan nilai cukai rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Di dalamnya disebutkan kenaikan cukai maksimal 250% dari harga produksi pabrik dan 55% dari harga eceran. Tulus menilai perlu ada cara lain agar resiko konsumsi rokok lebih dipertimbangkan konsumen. Seharusnya rumah tangga miskin yang menghabiskan rokok 1 hari 1 bungkus, dia nggak usah dimasukkan dalam PBI dari BPJS, iuran gratis dari BPJS. Kenapa? Karena dia sebenarnya pertama orang mampu, karena dia mengalokasikan cukup signifikan untuk konsumsi rokok. Kedua, dia menyakiti dirinya sendiri yang dari konsumsi rokok itu. Asumsikan saja kalau rumah tangga miskin itu 1 hari menghabiskan 1 bungkus rokok saja, maka dalam sebulan dia minimal menghabiskan Rp400.000 untuk membeli rokok. Paparan Tulus beralasan, survei Badan Pusat Statistika menunjukkan rokok menjadi pengeluaran terbesar nomor 2 yang dianggarkan masyarakat miskin. Bukan hanya di kalangan masyarakat miskin. Kebiasaan merokok dilakukan 67% penduduk pria, sehingga menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menjadi negara perokok tertinggi di dunia. Kalau dikatakan bahwa orang sakit akibat satu-satunya karena rokok, itu akan dibantah sendiri oleh para dokter. Karena kita tidak bisa menyatakan bahwa seolah-olah perokok adalah orang yang hidup di dalam sebuah tabung reaksi yang setiap hari diasapi rokok lalu orang bisa melihat apa dampaknya. Saya ingin sebut, itu sudah jadi kajian orang-orang pertanian yang sudah dipublish bahwa kol, lalu tomat, lalu terong, itu kandungan nikotinnya gede. Tapi seperjuta sekali, ya. Jadi sangat-sangat tidak masuk akal ketika ada orang kecanduan tomat karena terlalu sering makan tomat. Beda dengan rokok, karena kandungan nikotinnya sangat tinggi. Sekali kita mencoba, maka akan seterusnya kecanduan dan bahkan kemudian tidak terpisahkan. Industri rokok di Indonesia memang sebuah dilema. Di satu sisi, Muklis, AEP, dan petani tembakau lain menggantungkan hidup mereka pada pertanian tembakau. Di sisi lain, ada kerugian besar yang selalu mengintai. Tahun 2015 lalu, cukai rokok memang menyumbang 139,5 triliun rupiah. Namun, ada kerugian sebesar 245,4 triliun rupiah. Akibat biaya perawatan kesehatan, hingga hilangnya produktivitas karena cacat di usia muda. Sejumlah aksi untuk membatasi ruang gerak perokok pun gencar digelar. Lebih dari 120 kabupaten dan kota membuat perda tentang pembatasan rokok. Jadi fakta-fakta itu sebenarnya sudah sangat gamblang, tinggal bagaimana pemerintah berani mengambil putusan yang berjangka panjang, yang lebih cerdas, atau mendengarkan suara-suara atau terlalu kuatnya dominasi industri rokok di berbagai lini termasuk di
pemerintahan dan juga di DPR. Ide menaikkan harga rokok pada akhirnya selalu terbentur persimpangan kepentingan. Dan pemerintah perlu sangat cermat mempertimbangkan keputusan. Pemerintah selalu ragu ya, dan tidak punya komitmen yang jelas untuk di satu sisi mengentaskan kemiskinan, di satu sisi menyehatkan masyarakat, tapi di sisi lain pemerintah ingin tampil seolah-olah populis. Ya, bahwa dengan tidak menaikkan cukai yang signifikan atau mendengarkan aspirasi industri rokok, kemudian dianggap dia berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Maka yang mestinya cukup masuk di akal adalah apabila harga itu memperhatikan variabel-variabel daya beli supaya tidak muncul aspek negatif yang saya sebutkan dengan ilegal. Kami bukannya menakut-nakuti, tapi itu fakta mengenai ilegal itu. Yang rugi bukan sekedar negara. Para petani berdiri di tengah perdebatan tentang dilema tembakau. AEP hanya memanfaatkan potensi tanaman berjuluk emas hijau ini demi kebutuhan sehari-hari. Dan kepada pemerintah lah, ia kemudian berharap. Kadang-kadang pan ya, gara-gara gimana rokoknya mahal kok tembakonya murah. Gitu, masa masyarakat orang-orang yang tani di sini nggak naik itu harga tembakau biasa-biasa aja standar lagi, jangan turun gitu. Itu harapan saya ke pemerintah. Kisah seniman ludruk yang menolak takluk. 360 segera kembali.